Terima Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Penyergapan pelaku penikaman pemuda diwarnai perlawanan tersangka kepada polisi. Jalan Sumatera lintas barat gelap gulita karena banyak lampu jalan yang rusak. Sebuah truk terguling di jembatan menyebabkan arus lalu lintas di jalan lintas Sumatera macet. Jalan Sumatera lintas barat dari Kota Liwa, Lampung Barat gelap gulita. Ini karena banyak lampu jalan di sepanjang jalan ini yang rusak. Di antaranya terpantau di Desa Giham, Sukamaju, Kecamatan Sekincau. Puluhan lampu penerangan di sepanjang jalan ini mati. Menurut warga, kondisi ini sudah terjadi sejak hampir 1 tahun lalu, namun lampu jalan yang mati belum kunjung diperbaiki. Padahal pemasangan lampu jalan pembangkit tenaga surya di sepanjang jalan ini baru sekitar selama 3 tahun. Harapan jangan sampai ada, cuma ya bisa terjadi ke depannya kalau ketika ini lampu ini tidak ada perbaikan. Karena ini jalan poros, Pak, dan di situ ada tikungan, sebelah sana ada tikungan. Itu sangat mengerikan kalau lampu ini tidak ada penerangan. Gitu, Pak. Sudah lama, Pak, hampir setahun, Pak. Hampir setahun ya. Ada berapa unit itu yang mati kira-kira? Semua lah, mulai dari polsek sampai tempat itu 22 Pak. Sudah ada ini pihak sudah ada perbaikan dari instansi terkait? Belum ada, Pak. Belum. Warga mendesak instansi terkait segera memperbaiki lampu penerangan jalan sebelum ada jatuh korban jiwa. Jika tidak, maka kondisi ini sangat membahayakan para pengendara pada malam hari sebab kontur jalan Sumatera lintas barat banyak jalan berkelok-kelok dan menanjak curam. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Persiapan pemilu memasuki tahapan pengemasan atau packing logistik seperti terpantau di gudang KPU Lampung Selatan Senin pagi. Petugas KPU mengebut mengemas surat suara, perlengkapan pencoblosan dan formulir di rekapitulasi suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara. Pengemasan logistik pemilu didahulukan untuk TPS di daerah pelosok. Ini bertujuan supaya logistik pemilu segera didistribusikan dan tiba ke tempat tujuan tepat waktu. Surat suara, kemudian form, kemudian terkait dengan perlengkapan logistik yang di dalam kotak kita masukkan dalam kotak sehingga packing surat suara, kemudian packing kotak pemilu untuk presiden, DPD, DPR RI, provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini yang bekerja di sini siapa saja nih yang dilibatkan? Kita melibatkan PPK dan PPS. Di Kabupaten Lampung Selatan terdapat 260 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Jumlah tempat pemungutan suara di daerah ini lebih dari 2.000 TPS dengan jumlah pemilih tetap atau DPT hampir 800.000 orang. KPU dan Bawaslu memastikan distribusi logistik pemilu sampai ke tingkat kecamatan PPS kelurahan paling lambat H-4 sebelum hari pencoblosan. Asif Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Para petinggi partai politik turun gunung menggelar kampanye calon presiden dan wakil presiden yang diusungnya pada pemilu mendatang. Di antaranya Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Didampingi sejumlah artis, Hasto menggelar kampanye terbuka di lapangan Kampung Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Karena sesaat lagi acara
Kedatangan Hasto yang mengkampanyekan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD disambut meriah ribuan massa pendukung. Pada kampanye ini, Hasto mengatakan Ganjar Mahfud memiliki program KTP Sakti jika ia terpilih sebagai presiden. KTP tersebut nantinya bisa dipakai sebagai alat mendapatkan bantuan biaya pengobatan murah hingga pengambilan bantuan sosial. Ini adalah kartu terpadu dari seluruh program-program yang baik dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Prakerja, Bansos, BLT yang sebelumnya banyak yang salah sasaran oleh kepemimpinan Pak Ganjar Mahfud nanti akan dijadikan satu menjadi KTP Sakti, satu kartu terpadu Indonesia. Pada kampanye ini, juru kampanye Ganjar Mahfud meminta masyarakat mengawasi pemilu supaya berjalan jujur dan adil. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ketua Umum Partai Nasional Demokrasi atau Nasdem, Surya Paloh menggelar kampanye terbuka di lapangan Baruna, Panjang, Bandar Lampung. Kedatangan Surya Paloh untuk mengkampanyekan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar disambut ribuan massa pendukung. Pada kampanye ini, Surya Paloh mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Muhaimin akan memprioritaskan kesejahteraan rakyat kecil jika mereka jadi presiden dan wakil presiden. Pada orasi politiknya, Surya Paloh juga meminta massa pendukung dan kader Partai Nasdem supaya mengawasi pemilu mendatang supaya berjalan jujur dan adil. Dan insya Allah juga calon presiden kita akan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Maka untuk itulah kewajiban kita bersama untuk mengambil sikap proaktif sejak hari ini. Ketika siap, maka kewajiban kita untuk mengajak semuanya bersama-sama untuk menentukan pilihan yang sama dengan pilihan kita. Kita berharap penyelenggara pemilu harus mampu menjalankan misi dan tugas amanat yang ada pada dirinya untuk bersikap menjaga jalannya pemilunya jurdil. Selain memenangkan Anies Muhaimin, Surya Paloh juga meminta massa pendukung memenangkan calon legislatif atau caleg yang diusung Partai Nasdem. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bismillahirrahmanirrahim.